Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita jumpa lagi pada materi fermentasi atau respirasi anaerob. Kita tahu bahwa kalau di lingkungan kita atau di dalam sel tubuh kita ada kadar oksigen yang sangat rendah, maka makhluk hidup itu masih bisa melakukan respirasi, yaitu melalui respirasi anaerob. Nah, tujuan dari respirasi anaerob itu adalah mendapatkan energi. Nah, tapi bagi kita makhluk hidup yang membutuhkan oksigen itu ya dalam batas-batas tertentu kita bisa melakukan respirasi anaerob, kecuali makhluk hidup yang benar-benar melakukan respirasi anaerob. Nah, sayangnya energi yang dihasilkan dari respirasi anaerob ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan respirasi aerob. Ya. Nah, persamaannya baik anaerob maupun aerob menggunakan substrat berupa asam pirufat. Ya. Nah, kita akan mempelajari fermentasi asam laktat dan alkohol. Awali dengan fermentasi alkohol ya. Diperhatikan sama seperti respirasi aerob, bahan bakunya ini adalah gula ya. Tanpa membutuhkan oksigen, gula ini akan dihasilkan 2 molekul karbon dioksida, 2 molekul etanol, dan 2 energi berupa ATP. Bagaimana prosesnya? Gula ini akan tetap diproses secara glikolisis, harus melalui tahap glikolisis seperti yang aerob, yaitu gula ini akan diubah dengan tahapan yang sama persis dengan aerob, akan menjadi 2 asam pirufat. Dibutuhkan 2 ATP untuk awal permulaan reaksi, selanjutnya dihasilkan 4 ATP. 4 ATP dikurangi 2 berarti masih tersisa 2 ATP. Sama energi tidak langsung yaitu 2 NADH. Nah, ketika tidak ada oksigen, maka 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi asetaldehida dengan cara melepaskan atom C dalam bentuk 2 molekul CO2 dan di sini dibutuhkan 2 molekul air. Ya, ini C3 berubah menjadi C2 kan lepas 1. Asetaldehida ini akan berubah menjadi etanol dengan apa? Mendapat tambahan atom hidrogen dari energi berupa NADH tadi. Jadi NADH ini hanya masuk ke asetaldehid atau bercampur dengan asetaldehid, berubahlah menjadi etanol sehingga NADH ini berubah menjadi NAD. Energinya terpakai sudah sehingga hanya tersisa 2 ATP ya. 4 dikurangi 2 kan tersisa 2 ATP. Ini lebih sedikit. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan dengan asam cuka, pembuatan asam cuka. Asam cuka itu juga bahan bakunya, substratnya adalah asam pirufat. Nah, kalau asetaldehida ini terdedah dengan oksigen dibiarkan terbuka, maka akan berubah menjadi asam cuka dengan melepaskan air. Fermentasi alkohol cuma lebih singkat karena hanya 2 jalur ya. Ini tadi sama glikolisis diperlukan 2 ATP di awal reaksi, dihasilkan 4 ATP sehingga yang tersisa hanya 2. Kemudian dihasilkan juga energi dalam bentuk tidak langsung sebanyak
karena tidak ada oksigen, maka asam pirufat ini langsung berubah menjadi asam laktat. Asam laktat ini diperoleh dari asam pirufat, sama 3 atom C ya, ini 3 atom C, ini 3 atom C. Di sini terjadi penambahan hidrogen di asam pirufat, jadilah asam laktat. Sehingga energinya juga NADH terpakai 2 karena 2 asam laktat, sehingga yang dihasilkan hanya 2 ATP. Ya. Ini apa ya? Reaksi ini merupakan suatu pemborosan karena hanya 7% dari energi yang terdapat pada asam pirufat yang dibebaskan. Kenapa energinya kok sedikit? Karena di asam pirufat ini belum terproses secara sampai untas, sampai menjadi senyawa yang sangat-sangat sederhana berupa molekul CO2 dan air, sehingga hanya dihasilkan 2 ATP. Perbedaannya tadi untuk fermentasi alkohol dan pembuatan asam cuka, kalau alkohol tidak butuh oksigen, kalau asam cuka membutuhkan oksigen. Kalau ini bakteri Saccharomyces, kalau asam cuka bakteri asam cuka. Bahan dasarnya berupa gula, yaitu asam pirufat, sedangkan kalau cuka bahan dasarnya adalah alkohol. Hasilnya adalah alkohol dan CO2, tapi kalau asam pembuatan asam cuka ya jelas asam cuka dan air. Ini reaksi ya. Oke. Demikian materi fermentasi. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.